Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada? Saya sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai Anda melalui renungan firman, melalui video ini. Setelah beberapa hari saya tidak bisa membuat video, tidak bisa menyampaikan renungan firman karena kami sedang mempersiapkan ibunda rohani kami untuk kami berangkatkan pulang ke rumah Bapa. Dan ayahanda rohani kami berkata begini, mau bersuka cita atau berduka cita dengan berpulangnya ibunda terkasih ke rumah Bapa. Ya kami katakan kami pilih bersuka cita. Karena apa? Kita tahu kemana ibunda kita pergi, dia kembali kepada rumah Bapanya di surga. Jadi kami memilih bersuka cita dengan kepergian beliau. Walaupun air mata tidak bisa dibendung, kami semua menangis, tapi tetap sukacitanya penuh. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas tentang kenapa sih orang Kristen kok kepo dengan agama orang lain. Jujur saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya mengamat-ngamati media TikTok, di saat saya mengamat-ngamati YouTube, saya mengamat-ngamati short YouTube, saya mengamat-ngamati IG dan banyak media yang lain yang adalah media sosial yang bersifat massal, bisa disaksikan kepada banyak orang. Saya kadang-kadang merenung begini, kok orang Kristen kepo ya sama agama orang lain? Kok masih banyak orang Kristen yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang mengaku sebagai apologet, yang mengaku sebagai pendeta, yang mengaku sebagai praktisi teologi, tapi kok kepo ya ngebahas agama lain? Kok kepo ya mikirin agama lain? Kok kepo ya ngupas agama lain? Saya katakan itu nggak penting buat kita. Yang paling kita perlu nyatakan dan katakan, beritakan setiap hari kita adalah amanat agung, kawan. Jadi saya katakan, hai orang Kristen, stop ngepoin agama orang lain. Hai orang Kristen, stop bahas agama orang lain. Karena Anda gak akan pernah ngerti agama orang lain itu. Biarlah agama orang lain adalah agama orang lain, iman orang lain adalah iman orang lain, kitab suci orang lain adalah kitab suci orang lain. Tugas Yesus gak pernah nyuruh kita ngepoin agama orang. Tugas Yesus yang diberikan kepada kita nggak pernah kita suruh bahas agama orang, iman orang, tapi kita terus harus menjadikan diri kita adalah terang dan garam dunia. Dan di saat dia menyatakan amanat agung, itu menjadi perintahnya, wasiatnya. Untuk sekali lagi saya katakan melalui video ini, amanat agung adalah wasiat Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita orang-orang Kristen. Perintah untuk memberitakan Injil yang diberikan kepada kita adalah perintah yang terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa untuk kembali menjemput kita, hamba-hambanya, mempelai-mempelainya semua. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai orang Kristen itu kawan, memberitakan Injil, bukan ngepoin agama orang lain. Stop Anda bahas agama orang lain di TikTok, stop Anda bahas agama orang lain di media sosial manapun. Tapi mari beritakan Yesus, mari beritakan Injil, mari nyatakan kuasanya, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang berguna dan menyenangkan hati Tuhan yang telah memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan kita untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya dengan berbagai macam karunia yang dia berikan kepada kita. Karena perintah pemberitaan Injil atau amanat agung itu diberikan kepada kita setelah kebangkitan Yesus. Dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka menyembahnya, tapi ada juga yang ragu-ragu. Tapi hari ini kita sudah nggak boleh ragu lagi, karena kita sudah menyaksikan Yesus dengan segala kuasa dan janjinya yang ya dan amin. Jadi saudaraku, seperti saat ini saya berdiri di depan mesin bubut manual, ya, dengan tipe CQ6230B, ya, yang dibuat tahun 2012. Mesin ini bisa berguna di saat pemiliknya mau menggunakannya. Tapi di saat mesin ini dibiarkan, mesin bubut ini saat dibiarkan, saudaraku, tidak akan pernah bisa berguna. Tapi di saat pemiliknya, tuannya mau menggunakannya, maka mesin ini berguna. Bisa menghasilkan produk-produk yang baik sesuai dengan kebutuhan
para pelanggan, para customer, mereka-mereka yang membutuhkan supporting part atau bagian-bagian pendukung untuk mesin mereka, bangunan mereka, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, yang telah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita menjadi hambanya, menjadi alatnya. Tugasnya itu cuma satu. Seperti mesin bubut, menciptakan produk bubut yang berkualitas. Tugas kita adalah memberitakan Injil, mengemban amanat agung dengan sungguh, menyatakan kuasa Yesus, menyatakan kasih-Nya, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, menyediakan tempat tinggal, mengunjungi dan melawat orang sakit dalam penjara, bahkan dari mereka yang paling hina sekalipun. Bukan ngomongin agama orang lain. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa membahas agama orang lain? Bagaimana orang Kristen bisa merisalah kitab suci orang lain? Yang ada nanti terjadi penyesatan. Begitu juga untuk orang yang beragama lain. Makanya kadang-kadang saya melihat media TikTok ini kadang-kadang sudah terlalu. Orang Kristen bahas agama Islam, bahas kitab suci Al-Quran. Yang mana ngerti dasarnya tidak benar. Hanya copy paste sana, copy paste sini, googling sana, googling sini. Begitu juga banyak orang Islam yang membahas kekristenan, membahas kitab suci Injil. Yang mana ngerti mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti Alkitab kita. Terlebih di dalam kekristenan, untuk mengerti segala sesuatu kehendak Tuhan harus menerima rohnya dulu. Karena penyembah-penyembah benar itu mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau orang belum menerima Roh Kudus, tidak akan mungkin bisa menerjemahkan Alkitab dengan benar. Apalagi mengerti kehendak Tuhan. Karena kekristenan sebenarnya bukan agama, tapi anugerah daripada Bapa melalui Yesus Kristus, memberikan kasih karunia kepada kita untuk kita memperoleh anugerah keselamatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun agama Anda orang Kristen, stop bahas agama lain. Anda orang Islam, stop bahas agama orang lain. Anda beragama apapun bahas agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Dan untuk seorang Kristen, mari mulai hari ini, biar seperti alat mesin bubut ini menjadi berguna dan bisa terus digunakan oleh tuannya. Dia tidak boleh rusak, dia harus standby, dia harus ready dipakai kapanpun untuk menjadi pencipta produk-produk yang baik. Dia harus terus menghasilkan segala sesuatu yang baik untuk tuannya, dan tuannya maka akan terus berkenan menggunakannya. Tapi kalau dia rusak, dia akan di-repair. Kalau sudah nggak bisa di-repair, dia akan dibuang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali, kalau Tuhan sudah memanggilmu, memilihmu, menetapkanmu untuk menjadi hambanya, alatnya, jadilah terang dan garam. Mari, mulut bibir kita hanya memberitakan Injil, emban amanat agung dengan sungguh. Mari kita kerjakan sampai garis akhir hidup kita. Karena kalau kita sudah dianggap Tuhan tidak berguna, maka kita akan di-repair. Dan repair dari Tuhan itu sangat menyakitkan. Anda tahu mesin ini kalau rusak, kalau sudah mengalami gangguan akan dibongkar habis, dicopoti bautnya, habis itu dipasang lagi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah tidak bisa dipakai Tuhan dengan ajaib dan dahsyat lagi, kita sudah nggak mau nurut, kita mau membangkang, mau memberontak kehendak Tuhan, kita sudah tidak bisa menjadi alatnya yang menyenangkan hatinya, kita akan dibongkar, di-repair. Itu sakit banget. Walaupun akhirnya bisa digunakan dengan ajaib dan dahsyat lagi, tapi sakit banget. Tapi saya mau katakan saudara, yuk jangan sampai kita dibongkar oleh Tuhan, terlebih dicapakkan, dibuang, dijadikan produk scrap, barang bekas karena sudah tidak berguna lagi dari apa-apa. Jadi mari mulut bibir kita, mari setiap kita tidak perlu lagi bahas-bahas agama orang lain, iman orang lain. Bahas agamamu, bahas imanmu, bahas Tuhanmu. Dan mari kita beritakan Tuhan kita, Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat itu. Jangan berhenti, jangan lelah, jangan menyerah, dan jangan pernah mengasihani diri. Mari kita terus kerjakan semuanya. Karena jelas firman Tuhan berkata di dalam amanat agung, sekali lagi, perintah amanat agung diberikan setelah kebangkitan Yesus dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea.
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Jangan pernah ragu. Ya, sekali lagi jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu dengan nama Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yuk beritakan, karena kuasanya sungguh nyata buat saudara dan saya. Jangan pernah berhenti sebelum nafas ini diambil oleh. Selama kita sehat, selama kita kuat, mari kita giat memberitakan. Karena ingat, tugas kita memberitakan Injil Kerajaan, memberitakan iman kita, menyatakan kuasa kasih Tuhan, bukan membahas agama atau iman orang lain. Jadi, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Jangan pernah protes untuk setiap proses, tapi ikuti sehingga Tuhan akan dimuliakan dan Tuhan berkenan memuliakan setiap kita. Salam kemenangan, salam satu Yesus, Rasul, salam.